Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Hayati Pelita, guru biologi SMA Negeri 1 Pekanbaru. Pada video pembelajaran kali ini, peserta didik kita akan membahas materi biologi di kelas 12, yaitu tentang materi genetik. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan karakteristik materi genetik seperti kromosom, DNA, dan RNA. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan fungsi materi-materi genetik itu dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses sintesis protein. Materi yang berkaitan dengan pewarisan sifat, materi genetik yang berkaitan dengan pewarisan sifat itu yang pertama adalah kromosom. Kromosom itu berasal dari bahasa Yunani, kroma yang artinya warna dan soma yang artinya badan. Kromosom itu terdapat di dalam inti sel. Seperti kita ketahui, di dalam inti sel itu terdapat DNA dan protein yang membentuk struktur benang-benang halus dan mudah diamati dengan pewarnaan tertentu. Struktur benang-benang halus ini kita sebut dengan kromatin. Pada saat sel-sel itu membelah, benang-benang kromatin itu akan memendek dan menebal. Keadaan inilah yang kita sebut dia kromosom. Nah, istilah kromosom pertama kali diberikan oleh Waldeyer tahun 1888. Ukuran kromosom itu sangat bervariasi ya, antar spesies. Panjangnya berkisar antara 12 sampai 50 mikron dan dengan diameter 0,2 sampai 20 mikron. Untuk struktur kromosom sendiri, kita perhatikan di gambar ini ada bagian seperti sentromer, ada lengan kromosom, ada kromonema, ada kromiol, ada matriks, ada locus, dan juga ada satelit. Ya. Nah, sentromer itu adalah pusat kromosom. Biasanya kita kenal dengan istilahnya kepala kromosom, ya. Dan tempat melekatnya nanti benang-benang spindle. Sentromer biasanya berbentuk bulat yang nanti membagi kromosom menjadi dua lengan yang sama. Nah, lengan kromosom ini adalah bagian badan utama kromosom, ya. Biasanya berjumlah 2 buah. Dia dibungkus oleh suatu selaput tipis di mana di dalamnya terdapat matriks. Matriks sendiri adalah cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan kromosom. Nah, cairan ini sendiri nanti mengandung benang-benang halus yang berpilin yang kita sebut dengan kromonema. Ya. Jadi kromonema ini adalah pita spiral yang terdapat nanti penebalan ya, juga terdapat penebalan yang kita sebut dengan kromomer yang di dalamnya ada DNA. Selanjutnya ada kromiol. Nah, kromiol ini adalah granula-granula kecil, ya, bagian dari kromonema dia. Terlihat seperti manik-manik dengan fungsinya menyimpan materi genetik berupa protein histon dan DNA. Lalu ada satelit, ya. Satelit ini adalah bagian ujung kromosom. Namun tidak semua kromosom itu memiliki satelit. Kalau locus itu adalah tempat gen ya yang ada di dalam kromosom. Nah, untuk bentuk-bentuk kromosom sendiri itu ada yang kita sebut dengan metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Ya, untuk yang metasentrik anak ibu bisa perhatikan dia memiliki sentromer di tengah sehingga nanti kromosom itu terbagi menjadi 2 lengan yang sama panjang dan biasanya ini bentuknya seperti huruf V, ya. Untuk yang submetasentrik ini bentuk kromosomnya sentromer berada di dekat bagian tengah ya, di dekat bagian tengah atau submedian sehingga nanti kromosom juga terbagi menjadi 2. Nah, saat anafase dia tampak seperti huruf L kromosom ini yang submetasentrik. Lalu yang akrosentrik ini sentromernya berada di dekat ujung lengan, ya, ujung lengan kromosom. Jadi dia tidak membengkok, biasanya berbentuk lurus
di mana nanti lengan yang satu tampak lebih panjang dan satu lagi pendek. Untuk yang telosentrik itu sentromernya itu berada di salah satu ujung kromosom ya, salah satu ujung lengan kromosom, sehingga nanti kromosom tampak punya satu lengan yang punya satu lengan saja ya. Itu yang telosentris. Nah, selanjutnya materi genetik berikutnya itu ada gen dan alel. Apakah gen dan alel itu? Nah, gen adalah segmen DNA di dalam kromosom yang membawa informasi genetik untuk karakter, ya, menumbuhkan sebuah karakter. Jadi gen itu adalah unit pewaris sifat, ya, unit pewaris sifat bagi organisme hidup. Pada setiap sel tubuh manusia itu diperkirakan mengandung 26.000 sampai 40.000 gen yang tersimpan dalam 46 kromosom. Di mana satu gen itu nanti dia mengendalikan satu sifat hereditas sehingga satu individu bisa memiliki ribuan sifat. Nah, alel itu adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Contoh, misalnya alel B besar. Nah, itu menumbuhkan atau menentukan karakter bentuk biji bulat. Maka alelnya B kecil itu nanti dia menentukan sifat biji keriput. Nah, pasangan alel itu dari kromosom homolog itu ada 3. Ya. Ada yang homozigot dominan istilahnya ya. Itu contohnya simbolkan dengan huruf B besar, B besar. Kalau yang heterozigot itu B besar, B kecil. Kalau homozigot resesif itu B kecil, B kecil. Jadi itu alel ya, menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Lalu yang berikutnya adalah DNA. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleat acid atau asam deoksiribonukleat. Jadi ini adalah materi genetik, tempat menyimpan informasi genetik ya. Dia ditemukan di dalam nukleus, tepatnya itu di dalam kromosom. Selain itu DNA juga bisa kita temukan pada mitokondria maupun pada sentriol. Nah, kalau kita perhatikan strukturnya, DNA ini sebenarnya dia merupakan 2 rantai polinukleotida. Jadi double helix dan berpilin ya. Di mana nanti satu nukleotida itu terdiri dari nukleosida dan fosfat. Jadi satu nukleosida sendiri itu dia mengandung satu gula pentosa dan satu pasang basa nitrogen. Jadi untuk DNA basa nitrogennya itu ada yang purin. Purin terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidin itu terdiri dari timin dan sitosin. Nah, pada rantai sitosin itu selalu dihubungkan dengan guanin ya oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin dan timin itu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Hal inilah yang menyebabkan keempat basa nitrogen tidak memiliki jumlah yang sama dalam satu DNA. Kan tetapi jumlah adenin akan selalu sama dengan timin dan guanin sama dengan sitosin. Selanjutnya nanti basa-basa nitrogen ini dia membentuk rangkaian persenyawaan kimia dengan deoksiribosa menjadi nukleosida. Nah, nukleosida inilah yang nanti dia harus bergabung dengan gugus fosfat untuk membentuk nukleotida. Jadi itu DNA ya, bisa kita perhatikan strukturnya seperti itu. Kemudian basa-basa nitrogennya apa saja. Nah, kita akan melihat bagaimana replikasi DNA itu terjadi. Jadi sebelum sebuah sel itu melakukan pembelahan, pertama-tama DNA akan melakukan replikasi atau penggandaan diri. Ada 3 teori yang mencoba menjelaskan bagaimana replikasi DNA itu terjadi. Yang pertama itu teori konservatif, ya, bisa Anak Ibu perhatikan. Di sini dikatakan bahwa kedua rantai polipeptida dari double helix itu tetap utuh. Nah, DNA bereplikasi dengan menggunakan DNA lama ya atau DNA induk. Ya.
sebagai cetakan untuk membentuk DNA yang baru. DNA yang lama itu disalin untuk membentuk DNA baru sama persis ya, tanpa mengubah DNA lama. Sehingga nanti dihasilkanlah 2 rantai DNA. Jadi DNA-nya nanti terdiri dari 2 rantai DNA lama. 1 DNA lagi terdiri dari 2 untai DNA yang baru. Ya, itu untuk yang konservatif ya. Lalu teori yang kedua itu teori semi konservatif. Menurut teori ini DNA bereplikasi ya, di mana pita double helixnya itu dia akan terbuka atau terpisah terlebih dahulu, lalu dia mencetak pita DNA baru dengan cara nanti melengkapi masing-masing pita DNA induk yang telah terpisah tersebut, ya, sehingga nanti dihasilkanlah 2 rantai DNA. Nah, di mana nanti masing-masing DNA itu terdiri dari 1 untai lama dan juga 1 untai baru. Itu yang semi konservatif, ya. Lalu teori yang ketiga itu dispersif. Menurut teori ini, kedua pita double helix induk atau yang lama itu akan putus, membentuk segmen-segmen. Nah, ya, membentuk segmen-segmen pita DNA yang baru. Kemudian segmen pita DNA induk itu akan disambung dengan segmen pita DNA baru, sehingga menghasilkan 2 rantai DNA di mana masing-masing dia terdiri dari untai DNA yang berselang-seling segmen DNA induk dan segmen DNA yang baru. Itulah cara replikasi DNA menurut teori dispersif. Nah, materi genetik berikutnya adalah RNA. RNA ini singkatan dari ribonucleic acid atau asam ribonukleat ya. Jadi RNA adalah salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleosida. Dalam tubuh manusia, RNA itu berperan sebagai pembawa informasi genetik dan juga nanti dia menerjemahkan ya dalam sintesis protein berbagai macam protein. Untuk RNA sendiri, basa nitrogennya ada adenin, guanin, sitosin dan urasil. Jadi di sini tidak ditemukan timin, ya. Sementara rantai RNA sendiri itu dia rantainya tunggal, bukan double helix ya. Rantainya tunggal dan dia tidak dapat bertahan lama. Jadi saat dia dibutuhkan, RNA itu secara spontan akan disintesis oleh DNA lalu digunakan. Setelah itu dia didegradasi dan akhirnya dia didaur ulang kembali. Nah, ada macam-macam RNA dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama itu ada RNA duta atau RNA messenger, ya. Ini tugasnya nanti membawa kode genetik ke ribosom pada saat sintesis protein berlangsung. Ada RNA-R, ini RNA ribosom adalah komponen utama ribosom, ya. Nanti ada ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar dalam sintesis protein. Lalu ada RNA-T, T ini transport. Tugasnya dia membawa asam-asam amino ke ribosom sesuai yang diperintahkan oleh RNA duta. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses sintesis protein. Sintesis protein sendiri berlangsung dengan dua tahap. Yang pertama itu tahap transkripsi. Tahap transkripsi adalah tahap sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan enzim RNA polimerase. Nah, DNA ini dia memiliki 2 untai, ya. Ada untai yang kita sebut sebagai cetakan, biasanya disebut juga dengan template atau non-coding atau antisense. Dan untai komplemennya kita sebut sebagai pengode atau coding atau sense atau non-template atau non-cetakan. Ya, banyak sekali istilahnya ya. Rentangan DNA yang ditranskripsikan menjadi molekul rentangan DNA yang ditranskripsikan menjadi molekul RNA, inilah yang kita sebut sebagai unit transkripsi. Nah, transkripsi sendiri nanti berfungsi mensintesis
ketiga macam RNA itu, ya. Namun hanya urutan basa nitrogen pada mRNA lah yang menentukan nanti jenis asam amino penyusun protein yang akan disintesis. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu inisiasi atau permulaan transkripsi. Di sini RNA polimerase kita perhatikan, dia menempel pada DNA. Tempat menempelnya RNA polimerase pada untai DNA ini kita sebut dengan promotor. Ya, ini ada promotor ya. Jadi promotor inilah yang nanti menentukan salah satu untai DNA yang menjadi cetakan. RNA polimerase nanti dia mulai membentuk RNA pada titik awal atau pada start point promotor. Ya, jadi di promotor ini adalah start point ya, titik awal. Disitulah nanti inisiasi atau permulaan transkripsi terjadi. Lalu tahap elongase. Elongase ini pemanjangan untai DNA. RNA polimerase ya, yang tadi dari wilayah promotor itu akan terus bergerak di sepanjang DNA cetakan. Ya, sehingga heliks ganda DNA itu terbuka secara berurutan ya, kira-kira 10 sampai 20 basa nitrogen. Ya. Kemudian RNA mulai terbentuk dan RNA polimerase terus menambahkan nukleotida sampai ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh, ya. Nah, perakitan nukleotida RNA ini selalu dari arah 5 ke 3, ya. Jadi basa-basa nitrogen pada RNA yang dibentuk itu merupakan komplementer terhadap basa nitrogen pada untai DNA cetakan yang terbuka, ya. Kecuali nanti kalau ada adenin pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Jadi kalau ada A pada DNA itu akan dibaca U pada RNA, ya. Basa nitrogen T pada DNA itu nanti akan dibaca menjadi A pada RNA. G itu pada DNA akan dibaca C ya pada RNA. Sedangkan C atau S pada DNA itu akan dibaca cetakannya menjadi G ya pada RNA. Jadi kalau misalnya pada untai DNA ditranskripsi triplet basa nitrogennya ada ATG, maka pada DNA ya, maka cetakan untuk RNA-nya kodenya A dibaca jadi U, T dibaca jadi A, G dibaca jadi C atau dibaca jadi S. Nah, yang terakhir terminasi atau proses pengakhiran transkripsi. Proses transkripsi akan berhenti pada saat RNA polimerase ini mentranskripsi suatu urutan DNA terminator. Jadi terminator ini wilayah akhir ya. Pada sel prokariotik, transkripsi sendiri berhenti tepat saat RNA polimerase berada pada titik terminasi. Itu pada sel yang prokariot. Sedangkan yang sel eukariot, transkripsi akan berhenti setelah RNA polimerase itu melewati titik terminasi hingga 10 sampai 35 nukleotida, baru stop dia ya. RNA polimerase melewati titik terminal ya. Setelah RNA polimerase melewati titik terminasi, maka proses transkripsi berakhir. Setelah pembentukan RNA selesai, heliks ganda DNA itu akan tertutup kembali dan RNA dia akan terlepas dari enzim RNA polimerase. Jadi RNA polimerase akan melepaskan RNA yang sudah dibentuk ya. Pada sel eukariotik, transkrip RNA memiliki rentangan nukleotida bukan pengode. Ya, biasanya urutan penyalanya itu kita sebut dengan intron. Atau ini adalah daerah yang tidak ditranslasi nanti. Ya. Yang tersebar dia biasanya berselang-seling di antara segmen-segmen ekson atau pengode. Nah, transkripsi terjadi kira-kira 60 nukleotida per detik dan menghasilkan
eh, apa namanya mRNA immature. Jadi ini mRNA-nya belum matang, ya, belum matang. Pra-mRNA atau immature mRNA itu nanti akan disambung dan dimodifikasi sehingga dia menjadi mRNA yang matang. Lalu mRNA yang matang inilah yang nanti akan terbentuk, kemudian dia keluar dari inti sel melalui pori-pori membran inti dan akhirnya dia menempel pada ribosom. Nah, selanjutnya mRNA yang sudah keluar dari inti sel itu akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap translasi. Tahap translasi itu adalah sintesis polipeptida, ya. Jadi tahap mensintesis atau membentuk polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang dikode pada molekul-molekul mRNA. Jadi translasi sendiri dilakukan oleh ribosom dan tRNA. Nah, di sini ribosom merupakan organel kecil, ya. Di sini peran ribosom dia sebagai organel kecil yang biasanya nanti berderet membentuk poliribosom. Jadi ribosomnya nanti ada dua, ada subunit kecil dan ada subunit besar, ya. tRNA itu dia mempunyai antikodon yang mana urutan basa nitrogennya adalah komplement dari kodon yang ada pada mRNA. Setiap 3 urutan basa nitrogen atau triplet pada mRNA itu yang tadi kita sebut dengan kodon, itulah yang akan menentukan jenis asam amino yang akan disintesis, ya. Nah, setiap asam amino itu nanti digabung, ya, digabung dengan tRNA yang sesuai oleh enzim sintetase tRNA aminoasil, ya. Nah, kita perhatikan di sini juga ada 3 tahap translasi. Yang pertama itu adalah inisiasi, ya, tahap permulaan, di mana subunit kecil ribosom akan berikatan dengan molekul mRNA di ujung 5 aksen, ya. Translasi itu biasanya selalu dimulai dari kodon inisiasi AUG pada mRNA yang berfungsi nanti dia sebagai start, ya, start kodon. tRNA inisiator yang memiliki antikodon UAC pembawa asam amino metionin dan melekat pada kodon inisiasi AUG, ya. Jadi kalau maksudnya gini, kalau di mRNA ada AUG, maka nanti pada tRNA inisiator kode-kodenya akan dibaca menjadi UAC. Jadi A dibaca jadi U dibaca jadi A, G dibaca jadi C atau dibaca jadi S, ya. Dan ini nanti asam aminonya adalah asam amino metionin, ya. Jadi AUG itu metionin, ya. Metionin itu menjadi asam amino awal, ya, dalam proses sintesis protein. Kemudian ada elongasi, ya, elongasi translasi atau pemanjangan. Nah, asam-asam amino itu akan terus ditambahkan, ya, seperti pada gambar tampak dia ditambahkan satu persatu pada asam amino yang pertama, ya, dari metionin tadi akan ditambahkan asam amino yang lain, ya. Kemudian siklus elongasi translasi ini sendiri dia ada 3 tahap, ya. Yang pertama itu adalah pengenalan kodon. Kemudian di sini kodon mRNA di tempat A dari ribosom. Jadi ribosom subunit besar ini ada 3 situs, ada 3 site, itu E, exit, P, polypeptide, A itu acceptor site, ya. Jadi nanti kodon mRNA di tempat A dari ribosom, ya, yang ada di situs A itu akan membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon tRNA yang baru masuk membawa asam amino, ya. Lalu molekul tRNA dari subunit besar itu berfungsi sebagai enzim yang nanti dia akan mengkatalis pembentukan peptida, lalu menggabungkan polipeptida dari tempat P ke asam amino yang baru datang di tempat A. Jadi dia bergerak, gitu, ya. Nah,
Lalu kemudian terjadi translokasi di mana tRNA yang dari situs A, site A, yang sudah terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh, itu akan dipindahkan ke tempat P, ya, ke tempat P. Nah, saat tRNA berpindah tempat, antikodonnya tetap berikatan dengan hidrogen pada kodon mRNA. mRNA ini ikut bergerak dan membawa nanti kodon berikutnya untuk ditranslasi, ya, ditranslasi itu di situs di site A, ya. Nah, tRNA kosong karena sudah berpindah, ya. Yang tadinya berada di tempat P, di site P itu bergerak ke site A, ya. Lalu keluar, ya, keluar dari ribosom. Nah, terakhir itu adalah terminasi translasi. Ketika elongasi sudah berakhir, setelah dia ketemu dengan stop codon, ya, dia mencapai site A atau tempat A di ribosom subunit besar. Triplet basa nitrogen stop codon itu biasanya ada 3, ada UAA, ada UAG, ada UGA yang berfungsi nanti ya sebagai sinyal, ya, untuk menghentikan proses translasi dan tidak mengkode asam amino. Nah, kemudian nanti ada protein faktor pelepas, dia akan langsung mengikatkan diri pada codon stop dan menghidrolisis ikatan antara tRNA dengan asam amino terakhir pada rantai polipeptida. Nah, selanjutnya polipeptida ini dilepas dari ribosom. Kemudian kedua subunit ribosom dan komponen lainnya itu akan terdisosiasi atau akan terpisah-pisah. Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi genetik. Mudah-mudahan anak Ibu yang menyaksikan video ini dapat memahami penjelasan Ibu. Terima kasih buat atensinya. Sampai jumpa lagi.